Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Ibu Andi Ulfaisa Yusuf SPD MAK selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi biaya 2. Nah, di kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi mengenai karakteristik dari biaya overhead pabrik beserta unsur-unsurnya serta penentuan tarif biaya overhead pabrik. Nah, sebelum itu perkenalkan kami dari kelompok 7 dengan anggota yang pertama saya sendiri yaitu Wina Ayudi Akbar, kemudian yang kedua ada Marwah Amaliyah Putri Syam, yang ketiga ada Munirah, yang keempat ada Anugrah Aidil Fitri, dan yang kelima ada Agung Rahmat Wahyudi. Nah, adapun topik pembahasan yang akan disampaikan yaitu yang pertama definisi biaya overhead pabrik dan unsur-unsurnya, kemudian yang kedua ada kapasitas pabrik, dan yang ketiga yaitu definisi tarif biaya overhead pabrik dan penentuan tarif. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan simak videonya. Perkenalkan, nama saya Agung Rahmat Wahyudi dengan NIM 22090150. Saya akan membacakan slide biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik adalah semua biaya selain biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung yang dikeluarkan untuk memproduksi barang atau jasa. Istilah lain dari biaya overhead pabrik ini adalah biaya produksi tidak langsung yang terdiri atas 3 kelompok biaya, yakni biaya bahan baku tidak langsung, biaya tenaga kerja tidak langsung, dan biaya produksi tidak langsung lainnya, seperti air, listrik, telepon, asuransi, pajak, pemeliharaan, penyusutan, dan lain-lain. Selanjutnya, karakteristik utama dari biaya overhead pabrik terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama, tidak dapat diatribusikan langsung ke produk. Artinya, biaya overhead pabrik tidak dapat diidentifikasi secara langsung dengan produk tertentu. Yang kedua, tetap dan variabel. Artinya, biaya overhead pabrik dapat terdiri dari komponen tetap yang tidak berubah meskipun volume produksi berfluktuasi dan variabel yang berfluktuasi seiring perubahan volume produksi. Dan yang terakhir, indirect. Artinya, biaya overhead pabrik tidak dapat diatribusikan langsung melainkan diperoleh melalui metode basis alokasi tertentu. Slide selanjutnya, unsur-unsur utama dalam biaya overhead pabrik. Adapun unsur-unsur utama dalam biaya overhead pabrik ini terbagi menjadi 5. Yang pertama itu biaya penyusutan peralatan dan bangunan, mencakup penyusutan peralatan, bangunan, dan aset tetap lainnya. Yang kedua, biaya tenaga kerja tidak langsung, termasuk upah dan tunjangan karyawan yang tidak langsung terlibat dalam produksi. Yang ketiga, biaya bahan dan persediaan, meliputi biaya bahan baku dan persediaan yang digunakan dalam proses produksi. Yang keempat, biaya utilitas, mencakup biaya listrik, air, gas, dan pemanasan yang digunakan dalam operasi pabrik. Yang kelima, biaya pemeliharaan, meliputi biaya perawatan dan perbaikan mesin dan peralatan pabrik. Selanjutnya, biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik ini diklasifikasikan dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama bahan baku tidak langsung dan perlengkapan. Bahan baku tidak langsung adalah bahan baku yang dipakai dalam produksi yang tidak dapat dibebankan secara langsung kepada objek biaya tertentu dengan pertimbangan ekonomis dan praktis. Contohnya itu amplas dan paku dalam pembuatan lemari. Perlengkapan pabrik adalah unsur-unsur biaya yang menjaga pabrik agar tetap berada dalam kondisi kerja yang baik seperti minyak, pelumas, dan perlengkapan kebersihan. Yang kedua, tenaga kerja tidak langsung. Biaya tenaga kerja tidak langsung ini adalah semua biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja pabrik yang tidak secara langsung terlibat dalam proses produksi dari suatu produk. Contohnya itu adalah penyedia produksi dan tenaga penunjang. Yang ketiga, biaya tidak langsung lainnya. Biaya ini meliputi berbagai macam biaya overhead pabrik yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai biaya bahan baku tidak langsung ataupun biaya tenaga kerja tidak langsung. Contohnya itu biaya pemeliharaan gedung pabrik dan biaya pemeliharaan mesin dan peralatan. Materi selanjutnya adalah elemen biaya
biaya overhead pabrik. Nah, adapun beberapa elemen biaya overhead pabrik terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya, elemen biaya overhead pabrik terbagi menjadi 3. Yang pertama, biaya bahan pendukung atau penolong, artinya bahan yang bernilai lebih kecil dari harga keseluruhan produk. Yang kedua, biaya tenaga kerja tidak langsung, artinya tenaga kerja yang nominal upahnya tidak bisa dihitung secara langsung dari hasil produksi. Yang ketiga, biaya perawatan atau pemeliharaan, seperti ongkos perbaikan alat produksi, kendaraan, atau pembelian suku cadang. Pengelompokan yang kedua adalah berdasarkan perilaku akibat perubahan volume output atau produksi. Terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah BOP tetap, artinya biaya yang tidak terpengaruh dengan volume produksi. Yang kedua, BOP variabel, artinya biaya yang turut mengalami perubahan sesuai dengan perubahan jumlah produksi. Yang ketiga, BOP semi variabel, artinya biaya yang juga berubah akan tetapi tidak sebanding dengan perubahan pada volume produksi. Pembagian pengelompokan yang ketiga adalah berdasarkan departemen dalam perusahaan. Terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah BOP departemen langsung, yaitu biaya yang dimiliki oleh sebuah departemen dan manfaatnya hanya dirasakan departemen itu saja. Yang kedua, BOP departemen tidak langsung, yaitu biaya yang memberi manfaat bagi departemen tersebut berikut departemen yang lainnya. Materi selanjutnya adalah kapasitas pabrik. Nah, kapasitas produksi atau kapasitas pabrik adalah suatu tingkat yang menyatakan batas kemampuan penerimaan, penyimpangan, atau keluaran dari suatu unit, fasilitas, atau output untuk memproduksi dalam satu periode waktu tertentu. Kapasitas produksi menentukan berapa jumlah permintaan yang harus dipenuhi dengan menggunakan fasilitas produksi yang ada. Materi selanjutnya adalah tingkat kegiatan kapasitas pabrik. Nah, terdapat 4 tingkat kegiatan yang umumnya digunakan dalam menentukan tarif overhead pabrik. Yang pertama adalah kapasitas teoretis atau kapasitas ideal. Kapasitas ini mengasumsikan keadaan yang sempurna tanpa adanya kendala dan hambatan dalam kegiatan produksi. Yang kedua, kapasitas praktis atau realistis. Kapasitas praktis ini mempertimbangkan adanya hambatan-hambatan di dalam perusahaan. Kapasitas praktis adalah kapasitas teoretis dikurangi hambatan-hambatan dalam perusahaan. Yang ketiga, kapasitas yang sesungguhnya diharapkan atau kapasitas jangka pendek. Artinya tarif yang berbeda dihitung untuk masing-masing periode berdasarkan kepada fluktuasi permintaan dari produksi jangka pendek. Yang keempat, kapasitas normal atau jangka panjang. Artinya kapasitas normal ini mengakui adanya hambatan-hambatan dari luar perusahaan maupun hambatan-hambatan dari dalam perusahaan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi terkait dengan overhead pabrik lebih atau kurang. Nah, dengan menggunakan kapasitas normal dalam memperkirakan biaya overhead pabrik dan basis alokasi itu mengakibatkan biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada jumlah produk yang dihasilkan itu biasanya akan berbeda dengan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya. Nah, di sini telah dibuktikan seperti kolom di bawah ini bahwa bila biaya overhead pabrik yang dibebankan itu lebih besar dari biaya overhead pabrik yang sesungguhnya, maka akan menghasilkan overhead pabrik yang lebih dibebankan. Nah, apabila terjadi sebaliknya, yang dimana apabila biaya overhead pabrik yang dibebankan itu lebih kecil daripada biaya overhead pabrik yang sesungguhnya, maka akan menghasilkan overhead pabrik yang kurang dibebankan. Materi selanjutnya yaitu tujuan perencanaan kapasitas pabrik. Nah, di sini ada beberapa tujuan dari perencanaan kapasitas pabrik. Di antaranya yang pertama yaitu meramalkan permintaan produksi yang ditanyakan dalam jumlah produk sebagai fungsi dari waktu. Kemudian yang kedua yaitu menetapkan jumlah saat pemesanan bahan baku serta komponen secara ekonomis dan terpadu.
Yang ketiga yaitu menetapkan keseimbangan antara kebutuhan produksi, teknik pemenuhan pesanan, serta memonitor tingkat persediaan produk jadi setiap saat. Kemudian yang keempat yaitu membandingkan dengan rencana persediaan dan melakukan revisi atas rencana produksi yang ditentukan. Kemudian yang terakhir yaitu membuat jadwal produksi, penugasan, pembebanan mesin, dan tenaga kerja yang terperinci sesuai dengan ketersediaan kapasitas dan fluktuasi permintaan pada suatu periode tertentu. Untuk materi selanjutnya yaitu pertimbangan dalam memilih basis alokasi. Nah, di sini dalam memilih basis alokasi itu harus mempertimbangkan beberapa hal. Di antaranya yaitu yang pertama, adanya hubungan langsung antara basis alokasi yang dipilih dengan biaya overhead pabrik yang dibebankan. Kemudian yang kedua yaitu paling mudah untuk dihitung dan diterapkan. Nah, yang ketiga yaitu menentukan biaya tambahan yang paling sedikit. Selanjutnya yaitu jumlah unit produksi. Nah, formula untuk menghitung tarif overhead pabrik dengan jumlah unit produksi adalah tarif biaya overhead pabrik per unit sama dengan biaya overhead pabrik taksiran dibagi dengan jumlah unit produksi taksiran. Nah, adapun kelebihan dari basis alokasi ini yaitu paling mudah dan langsung dalam membebankan biaya overhead pabrik. Utamanya digunakan apabila hanya satu jenis produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Namun, ada pula kekurangan dari basis alokasi ini yaitu apabila perbedaan dari produk-produk yang dihasilkan tidak semata karena berat dan volumenya saja dapat mengakibatkan perhitungan biaya atau harga pokok yang tidak layak. Selanjutnya yaitu biaya bahan baku langsung. Nah, formula untuk menghitung tarif overhead pabrik dengan biaya bahan baku langsung adalah tarif biaya overhead pabrik berdasarkan biaya bahan baku langsung sama dengan biaya overhead pabrik taksiran dibagi dengan biaya bahan baku langsung taksiran dikali dengan 100%. Nah, adapun kelebihan dari basis alokasi ini yaitu hasil analisis tentang data biaya di masa lalu menunjukkan persentase biaya overhead pabrik terhadap biaya bahan baku langsung yang relatif sama selama satu periode. Nah, adapun kekurangan dari basis alokasi ini yaitu apabila perusahaan menghasilkan produk menggunakan bahan baku langsung yang tidak sama, produk dengan bahan baku yang mahal akan memperoleh pembebanan biaya overhead pabrik yang lebih tinggi dibandingkan dengan produk dengan bahan baku langsung yang murah. Selanjutnya yaitu biaya tenaga kerja langsung. Nah, formula untuk menghitung tarif overhead pabrik dengan biaya tenaga kerja langsung adalah tarif biaya overhead pabrik berdasarkan biaya tenaga kerja langsung sama dengan biaya overhead pabrik taksiran dibagi dengan biaya tenaga kerja langsung taksiran dikali dengan 100. Nah, adapun kelebihan dari basis alokasi ini yaitu data upah dan gaji sudah tersedia dalam catatan akuntansi sehingga tidak diperlukan pencatatan tambahan serta cocok untuk proses produksi yang lebih banyak menggunakan tenaga kerja. Namun, ada pula kekurangan dari basis alokasi ini yaitu apabila bagian terbesar biaya overhead pabrik berasal dari biaya terkait teknologi produksi yang telah terotomatisasi serta adanya perbedaan tarif upah untuk tenaga kerja langsung, maka penggunaan biaya tenaga kerja langsung sebagai basis alokasi biaya overhead pabrik menjadi tidak tepat. Nah, selanjutnya yaitu jumlah jam tenaga kerja langsung. Formula untuk menghitung tarif overhead pabrik dengan jam tenaga kerja langsung adalah tarif biaya overhead pabrik sama dengan biaya overhead pabrik taksiran dibagi dengan jumlah jam tenaga kerja langsung taksiran. Adapun kelebihan dari basis alokasi ini yaitu jika terdapat tarif upah yang sangat bervariasi dalam mengerjakan pekerjaan atau produk serta pelaksanaannya masih sangat mengandalkan tenaga kerja langsung, maka basis alokasi jumlah jam tenaga kerja langsung ini dapat digunakan. Namun, ada pula kekurangan dalam basis alokasi ini yaitu dalam lingkungan kegiatan produksi yang sudah terotomatisasi secara luas, penggunaan basis alokasi jumlah jam tenaga kerja langsung akan menghasilkan biaya produk yang tidak akurat. Basis alokasi jumlah jam mesin. Formula untuk menghitung tarif overhead pabrik dengan jam mesin adalah tarif biaya overhead pabrik sama dengan biaya overhead pabrik taksiran dibagi dengan jumlah jam mesin taksiran. Adapun kelebihan dari basis alokasi ini yaitu apabila penggunaan mesin terotomatisasi dalam proses produksi semakin meningkat, penggunaan alokasi jumlah jam mesin dapat digunakan. Namun, ada pula kekurangan dari basis alokasi ini, yaitu diperlukannya tambahan biaya dan waktu untuk menghitung jumlah jam mesin menurut pekerjaan atau produk.
Karena adanya kelebihan dan kekurangan dari setiap basis alokasi, maka perusahaan harus dapat memilih mana basis alokasi yang paling tepat untuk usahanya. Selanjutnya adalah studi kasus yang akan membantu kita untuk lebih memahami bagaimana menentukan tarif biaya overhead pabrik. PT Ades Abadi menganggarkan biaya overhead pabrik untuk periode yang akan datang sebesar 90 juta rupiah. Diperkirakan akan dapat dihasilkan 9.000 unit produk dengan biaya bahan baku langsung sebesar 200 juta rupiah. Jumlah jam tenaga kerja langsung yang digunakan ditaksir sebanyak 6.000 jam dengan tarif upah 18.750 per jam. Dan taksiran jumlah jam mesin adalah sebanyak 18.000 jam. Diminta, hitunglah tarif yang digunakan untuk membebankan biaya overhead pabrik kepada produksi berdasarkan alokasi berikut. 1. Jumlah unit produksi, 2. Biaya bahan baku langsung, 3. Jumlah jam tenaga kerja langsung, 4. Biaya tenaga kerja langsung, dan 5. Jumlah jam mesin. Adapun solusi dari kasus tersebut adalah 1. Tarif biaya overhead pabrik per unit produksi adalah sebagai berikut. Tarif biaya overhead pabrik per unit sama dengan biaya overhead pabrik taksiran dibagi dengan jumlah unit produksi taksiran, sehingga 90 juta rupiah dibagi dengan 9.000 unit, maka dihasilkan 10.000 rupiah per unit. Dengan demikian, setiap satu unit produk yang dihasilkan, maka tarif biaya overhead pabrik yang dibebankan adalah 10.000 rupiah per unit. 2. Tarif biaya overhead pabrik per biaya bahan baku langsung adalah sebagai berikut. Tarif biaya overhead pabrik berdasarkan biaya bahan baku langsung sama dengan biaya overhead pabrik taksiran dibagi dengan biaya bahan baku langsung taksiran dikali 100%. Maka 90 juta rupiah dibagi dengan 200 juta rupiah dikali 100% sama dengan 45%. Hal ini berarti bahwa biaya overhead pabrik yang akan dibebankan pada sebuah pesanan atau proses adalah 45% dari biaya bahan baku langsung. 3. Tarif biaya overhead pabrik per jam tenaga kerja langsung adalah sebagai berikut. Tarif biaya overhead pabrik sama dengan biaya overhead pabrik taksiran dibagi dengan jumlah jam tenaga kerja langsung taksiran. Sehingga 90 juta rupiah dibagi dengan 6.000 jam dihasilkan 150.000 rupiah. Dengan demikian, setiap 1 jam tenaga kerja langsung yang dikeluarkan, maka biaya overhead pabrik yang dibebankan adalah 150.000 rupiah. 4. Tarif biaya overhead pabrik berdasarkan biaya tenaga kerja langsung adalah tarif biaya overhead pabrik berdasarkan biaya tenaga kerja langsung sama dengan biaya overhead pabrik taksiran dibagi dengan biaya tenaga kerja langsung taksiran dikali 100%. Sehingga 90 juta rupiah dibagi dengan 112.500.000 rupiah dikali 100% sama dengan 80%. Hal ini berarti bahwa biaya overhead pabrik yang akan dibebankan pada sebuah pesanan atau proses adalah 80% dari tenaga kerja langsung. 5. Tarif biaya overhead pabrik berdasarkan jam mesin adalah sebagai berikut. Tarif biaya overhead pabrik sama dengan biaya overhead pabrik taksiran dibagi dengan jumlah jam mesin taksiran. Sehingga 90 juta rupiah dibagi 18.000 jam sama dengan 5.000 rupiah per jam mesin. Dengan demikian, setiap 1 jam mesin yang digunakan, maka biaya overhead pabrik yang dibebankan adalah 5.000 rupiah. Baik, itulah tadi pemaparan materi terkait dengan overhead pabrik dari kami. Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Nah, saya selaku perwakilan kelompok 7 mengucapkan permohonan maaf apabila terdapat kesalahan dalam presentasi kami kali ini. Nah, dan kami juga memohon kritik dan saran yang membangun agar kedepannya kami dapat melakukan presentasi dengan lebih baik lagi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.